Halo guys, balik lagi ke channel kita Dark Boneo, channel yang banyak banget membahas hal menarik yang sayang banget deh kalau kalian lewatin. Nah, di video kali ini kita akan membahas Sweet But Psycho. Baru-baru ini viral sebuah video di mana seorang wanita mengenakan baju tahanan yang sedang di dalam persidangan. Tetapi bukannya bersedih karena berada di dalam persidangan, malah wanita ini tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa guys. Nih videonya kalau kalian belum nonton. Cewek ini bernama Isabella Guzman. Video tersebut merupakan pengadilan atas kasus penikaman ibu kandung sebanyak 151 kali di wajah dan leher yang dilakukan oleh gadis tersebut loh guys. Nah, tentu sekarang kan jadi penasaran kan tentang cewek yang satu ini. Cantik sih, cuman kok bisa tega-teganya melakukan hal keji seperti itu terhadap ibu kandungnya. Tetapi sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa subscribe biar kami makin semangat bikin videonya buat kalian. Dan ini dia pembahasannya. Kasus penikaman yang dilakukan Isabella Guzman merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Isabella Guzman terhadap ibunya sendiri terjadi pada 23 Agustus 2013. Jadi bukan baru-baru ini loh guys. Kala itu Isabella Guzman masih berusia sekitar 18 tahun. Penikaman tersebut terjadi di Colorado, Amerika Serikat. Dan untuk lebih detailnya kita bakal bahas per poin aja ya guys. Yang pertama, Isabella Guzman berkonflik dengan sang ibu sendiri. Singkat cerita, sebelum pembunuhan sadis itu terjadi, Isabella dan ibunya Yoon Mi Hoy diketahui kerap bertengkar, terutama semenjak ibunya menikah lagi dengan seorang pria bernama Ryan Hoy. Menurut keterangan aparat setempat, dari hari ke hari, Isabella semakin sering melawan ibunya, yang diduga kesal karena ibunya menikah lagi. Isabella dianggap semakin mengancam dan semakin durhaka. Yang kedua, mengirimi email berisi ancaman. Sehari sebelum menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri, Isabella Guzman diketahui sempat mengirimkan email. Email tersebut ditujukan kepada ibunya sendiri. Ryan Hoy juga mengetahui hal ini. Dia mengatakan bahwa kala itu Yoon Mi Hoy sendirilah yang menunjukkan email dari Isabella Guzman. Di dalam email tersebut tertulis, "Kau akan menebusnya." Ketika menerima email tersebut, ibu kandungnya sempat menelpon kepolisian Aurora dan meminta datang ke rumahnya. Polisi pun datang memenuhi permintaan ibu kandung Isabella. Polisi juga membenarkan bahwa konflik memang tengah menghampiri keluarga Isabella Guzman. Kendati demikian, polisi menyebut bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan. Yang ketiga, kronologi kejadian. Ryan Hoy sempat memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa Isabella Guzman pergi ke kamar tidurnya setelah mereka pergi. Dia mengatakan bahwa Isabella bahkan tetap di sana sepanjang malam, sedangkan sang ibu kala itu telah kembali bekerja. Sekitar pukul 21.30 waktu setempat, Yoon Mi Hoy kembali ke rumah dan langsung menuju ke atas untuk mandi. Tak berselang berapa lama, Ryan Hoy mengaku mendengar suara dentuman dari lantai atas. Ia juga mengaku mendengar suara sang istri yang terus memanggil namanya. Kepada polisi, Ryan Hoy mengatakan bahwa Isabella Guzman sempat menghalanginya untuk masuk. Tetapi ketika Ryan Hoy mencoba membuka pintu, Isabella Guzman justru mendorongnya dengan punggung agar pintu kamar mandi tetap tertutup. Ia juga melihat darah mulai mengucur dari bawah pintu kamar. Khawatir dengan sang istri, Ryan Hoy langsung menelpon 911 dan menceritakan apa yang ia lihat. Ryan Hoy juga melaporkan bahwa ia melihat Isabella Guzman sudah berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil memegang pisau saat ia kembali ke atas. Setelah Isabella selesai melancarkan aksinya di rumah ibu kandungnya sendiri dengan alamat blok 2600 Jalan South 5, polisi pun datang karena panggilan dari Ryan Hoy. Mereka menemukan jasad Yoon Mi Hoy dalam keadaan yang menggenaskan di dalam kamar mandi lantai 2 berselang beberapa jam setelah penikaman terjadi. Polisi menemukan tubuh Yoon Mi Hoy tergeletak di kamar mandi dengan luka robek dan tusukan yang cukup banyak.
Pihak berwenang menyatakan bahwa Yoon Mi Hoi meninggal di tempat kejadian pukul 22:28 waktu setempat. Yang keempat, Isabella Guzman diringkus 16 jam kemudian. Setelah membunuh ibu kandungnya sendiri, ternyata Isabella Guzman sempat kabur guys. Dia kabur ke sebuah minimarket di dekat rumah. Di sanalah Isabella Guzman membersihkan diri. Ia juga sempat berbohong kepada petugas minimarket dengan mengatakan bahwa dirinya telah diperkosa. Gadis tersebut kemudian meminta izin untuk mencuci rambutnya di wastafel dan mengganti pakaian. Dengan mengaku telah diperkosa, Isabella Guzman justru melarang petugas minimarket untuk menelpon polisi. Ia juga menolak untuk diantarkan pulang ke rumah. Isabella Guzman akhirnya ditangkap selang 16 jam semenjak ditetapkan sebagai buronan. Bagaimana bisa kan guys, Isabella Guzman yang sedang berusia 18 tahun dengan teganya menikam ibu kandungnya. Yang kelima, Isabella Guzman tidak dipenjara. Ketika disidang di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Isabella sempat senyum ke arah kamera wartawan yang menyorotnya. Pada sidang pengadilan tersebut, Isabella Guzman justru dinyatakan tidak bersalah. Keputusan dari pengadilan Colorado tersebut berdasarkan tinjauan hakim atas evaluasi mental Isabella Guzman. Isabella didiagnosa mengalami paranoia skizofrenia. Banyak orang pun bertanya-tanya, kenapa seorang gadis yang telah terbukti menikam dan memukuli ibunya dengan tongkat baseball tidak dipenjara. Setelah dinyatakan tidak bersalah dan tidak dipenjara dengan alasan gangguan jiwa, Isabella Guzman akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa. Yang terakhir, Isabella di rumah sakit jiwa. Isabella Guzman ditangani di rumah sakit pemerintah di Pueblo. Dia dikirim ke rumah sakit untuk menjalani perawatan kejiwaan. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, Dr. Richard Pounds, Isabella Guzman didiagnosa mengalami paranoia skizofrenia. Dr. Richard mengatakan bahwa dia sering menatap ke ruang hampa lalu berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat dan tertawa sendiri. Dr. Richard juga bersaksi bahwa Isabella Guzman tidak percaya bahwa ibu yang telah dia bunuh merupakan ibu kandungnya. Selama ini, Isabella Guzman berdelusi bahwa ibu kandungnya merupakan sosok wanita bernama Cecela. Bahkan dia juga meyakini sang ibu perlu dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Jaksa Wilayah Distrik Yudisial ke-18 George Browsler juga mengatakan mereka tidak dapat menghukum orang yang melakukan kesalahan tanpa tahu membedakan benar dan salah. Mengingat juga secara signifikan Isabella Guzman mengidap skizofrenia dan delusi paranoid serta halusinasi visual yang dia alami. Josh Browsler mengatakan Isabella Guzman akan tetap di rumah sakit tersebut sampai dia tidak lagi menjadi ancaman bagi komunitas ataupun dirinya sendiri. Isabella Guzman juga kemungkinan besar akan berada di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. Oke, sekian aja pembahasan kita kali ini mengenai Sweet Psycho Isabella Guzman yang masih bisa tersenyum setelah membunuh ibu kandungnya sendiri. Tinggalkan komentar kalau kalian punya pendapat mengenai kasus yang satu ini. Like videonya kalau kalian suka dan dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya biar kalian terus update informasi dari kami. Dan sampai jumpa kembali.